Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini perkenankan saya untuk berbagi kisah tentang keberagaman. Kata ragam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 4 tahun 2008 halaman 1131 memiliki 5 arti. Dan salah satu artinya adalah macam, jenis. Keberagaman dengan demikian dapat diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan berbagai macam dan berbagai jenis. Misalnya, keberagaman kuliner, keberagaman wisata, juga keberagaman bahasa. Dalam keberagaman bahasa, kita memiliki berbagai jenis kata untuk ditujukan ke satu arti yang sama. Contoh, untuk penyaran pada satu arti meninggal, kita memiliki pilihan kata mampus, tewas, meregang nyawa, mati, meninggal, mengembuskan napas terakhir, dan berpulang ke rahmatullah. Dalam konteks yang lebih luas, New York di Amerika Serikat juga memiliki keberagaman julukan yang ditujukan untuk kota yang dikenal sebagai pusat bisnis, mode, dan juga seni ini. Selain mendapat julukan The Big Apple, New York juga dijuluki dengan The City That Never Sleeps, kota yang tidak pernah tidur. Kota yang menjadikan setiap elemen di dalamnya terus bergerak tanpa henti. Kota ini menjadi pusat aktivitas orang-orang dari seluruh dunia, sehingga diibaratkan mereka yang sukses di kota ini seakan telah menguasai dunia. Sedemikian populernya julukan ini sampai-sampai penyanyi legendaris Frank Sinatra pun turut memopulerkannya melalui lirik Start spreading the news, I'm living today, I want to be a part of it, New York, New York. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10, Hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Masih tentang tema keberagaman, Ar-Rifai dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 705 memperjelas keberagaman cara dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung, yaitu dikala membeli dan menjual, dikala mengambil dan memberi. Hendaklah kamu berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya, dan janganlah kesibukan dunia melalaikan kamu dari sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu di hari akhir. Mengingat Allah yang maknanya cenderung kita persempit dengan duduk, berdoa, salat, membaca Quran, berdiam di dalam masjid, diperluas menjadi berbagai bentuk, menjual, membeli, mengambil, juga menerima. Bahwa saat menjual juga bisa menjadi sarana untuk mengingat Allah. Misalnya dengan menunjukkan kecacatan pada produk yang kita jual. Demikian pula saat membeli juga bisa menjadi sarana untuk mengingat Allah. Misalnya dengan memastikan produk yang kita beli adalah produk yang halal. Di bagian inti cerita kali ini, saya ingin mengajak semua sahabat untuk meningkatkan pemahaman keberagaman ke tataran yang lebih terfokus. Mari belajar melalui sekuntum lili. Bunga lili yang di Indonesia dikenal sebagai bunga bakung ini memiliki dua bagian. Pertama, bakal buah yang terletak di bagian terdalam bunga.
Dan kedua, mahkota bunga yang terletak di bagian terluar bunga dan tersusun berlapis-lapis. Berbagai lapisan inilah yang menjadi cermin keberagaman. Kita mulai dari bagian bakal buah. Di bagian terdalam bunga inilah sel-sel baru dilahirkan. Ini ibarat pusat pusaran energi, kompetensi inti, keyakinan hidup, dan nilai-nilai luhur yang kita miliki. Bagian bakal buah ini yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti mengapa Anda melakukannya? Untuk siapa Anda memperjuangkannya? Atau dalam tataran yang lebih ekstrim, apakah Anda berani mempertaruhkan nyawa Anda untuk mempertahankannya? Kedua, bagian mahkota bunga, lapis pertama. Untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai dan keyakinan hidup yang kita miliki, kita memerlukan satu peran dalam kehidupan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, saat kita meyakini bahwa penting untuk bersikap bijak dalam mengelola keuangan, kita dapat memilih peran menjadi seorang karyawan, ibu rumah tangga, karyawan sekaligus ibu rumah tangga, mahasiswa, profesional, atau pengusaha. Ketiga, bagian mahkota bunga lapis kedua. Untuk membuktikan bahwa kita bijak dalam mengelola keuangan, bagi seorang ibu rumah tangga bisa memulainya dengan berbelanja sesuai prinsip kebutuhan dan bukan prinsip keinginan. Atau jika kita seorang karyawan, bisa saja melakukannya dengan memperbanyak membeli aset ketimbang memperbanyak membeli liabilitas. Keempat, bagian mahkota bunga lapis ketiga, keempat, dan seterusnya merupakan bentuk teknis dari tindakan nyata yang akan kita lakukan. Masih tentang bijak dalam mengelola keuangan ini misalnya, bagi seorang ibu rumah tangga bisa memulai misalnya dengan membuat daftar pos kebutuhan rumah tangga untuk sedekah, untuk liburan, untuk biaya hidup, dan untuk investasi. Dan dari daftar pos kebutuhan rumah tangga subinvestasi ini masih dapat dirinci lagi menjadi katakanlah investasi untuk emas, investasi dalam bentuk properti, atau investasi berupa unit usaha. Dan dari daftar kebutuhan rumah tangga investasi subunit usaha ini dapat diperinci lagi menjadi misalnya untuk pos unit usaha yang menghasilkan royalti seperti menulis buku, atau pos unit usaha yang menghasilkan laba seperti membuka toko online. Teman-teman, mari perhatikan bahwa semakin kita bergerak dari arah bakal buah ke titik terluar mahkota bunga, semakin detail dan spesifik pula cara berpikir yang kita lakukan. Dan dengan semakin spesifik cara berpikir, maka semakin jelas, semakin terarah, dan semakin terukur tindakan nyata yang kita lakukan dan juga hasil yang kita dapatkan. Setiap elemen detail dari aktivitas yang kita lakukan ini pada akhirnya akan mendekatkan kita pada tujuan dan hasil akhir dari keyakinan yang kita perjuangkan. Saya ingin berbagi kisah tentang sebuah keyakinan yang melahirkan tindakan nyata untuk mempertahankannya. 2 dekade lalu, saya adalah pengajar persiapan masuk PTN di bimbingan belajar di Jakarta. Saya disibukkan dengan kegiatan mengajar teori bahasa, menganalisis soal, menguji kemampuan para siswa. Kegiatan saya ini pada akhirnya menjadi cermin yang memantulkan aktivitas serupa yang dilakukan oleh murid-murid saya. Mereka belajar teori bahasa, mengerjakan soal, dan mengikuti ujian yang diberikan. Dan ketika kemudian mereka sudah lulus ujian masuk perguruan tinggi, mereka akan mengambil jurusan yang berbeda-beda. Itu artinya teori bahasa yang selama ini mereka pelajari terhenti dan berganti menjadi teori baru di bidang psikologi, komunikasi, kedokteran, teknologi, informasi, apapun yang menjadi hasrat terbesar mereka. Hari pertama mereka di bangku kuliah akan menjadi hari pertama ketika teori bahasa tinggal menjadi kenangan. Apakah ini salah? Jawabannya tidak. Justru membanggakan, tetapi sekaligus sedikit menyedihkan, karena mereka hanya belajar bahasa untuk bahasa. Tidak lama kemudian, saya diterima bekerja di 2 industri penerbitan terkemuka di Jakarta. Salah satunya Kompas Gramedia.
Saya menduduki peran baru sebagai editor buku referensi untuk perguruan tinggi. Saya menyunting naskah-naskah dari berbagai disiplin ilmu, politik, sosial, psikologi, bahasa, hukum, ekonomi, kedokteran, arsitektur, filsafat, hingga agama. Perhatikan bahwa terlepas dari apapun peran yang para penulis ini miliki, politikus, atlet, pengacara, dosen, arsitek, teknokrat, psikolog, ekonom, mereka sama-sama memanfaatkan bahasa sebagai medium untuk menyampaikan gagasan mereka. Dua kenyataan yang berbeda antara dunia akademis di bimbingan belajar yang berbasis teori dan dunia nyata di industri penerbitan yang berbasis praktik memberikan pesan yang sangat kuat. Ini sangat menantang. Dan saya harus menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya. Dan atas izin Allah, tidak berapa lama kemudian saya menjalani peran sebagai guru, bukan di bimbingan belajar, melainkan di sebuah sekolah formal. Saya masih ingat persis momen kelas pertama saya. Berbekal sebuah artikel, saya membagikan ke seluruh siswa yang ada di kelas, meminta mereka membaca, mempersilakan satu persatu menyampaikan kembali isi artikelnya. Artikel itu berisi tentang Ladan dan Laleh, bayi kembar Siam asal Iran yang menyatu di bagian kepala dan wafat tidak lama setelahnya. Di hari pertama saya mengajar itu tidak ada teori, tidak ada buku paket, tidak ada latihan soal, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, tidak ada penilaian angka. Bukan karena saya tidak mempersiapkannya, tetapi karena saya memutuskan untuk tidak menggunakannya. Saya hanya ingin mendekatkan mereka ke dunia nyata, realitas yang tidak sekadar kontekstual tetapi juga aktual, karena artikel itu mereka baca kurang dari 1 pekan pasca kelahiran Ladan dan Laleh. Mereka tidak akan pernah menemukannya di buku paket mereka, kecuali mereka mau bersabar setidaknya 2 tahun untuk mendapatkannya. Hari pertama saya mengajar ini menjadi semacam hulu ledak. Saya terus menciptakan keberagaman cara mengajar bahasa Indonesia. Dan anehnya, kelas-kelas pembelajaran bahasa Indonesia saya berikutnya justru tidak berkaitan langsung dengan teori-teori makna, arti membaca cepat, cara menulis novel, atau teknik wawancara. Di kelas bahasa Indonesia, mereka malah membawa paket kamera yang saya tujukan untuk anugerah World Press Foto di Amsterdam, Belanda. Di lain hari, mereka juga merancang sebuah adikarya yang saya persembahkan untuk pergelaran Milan Fashion Week di Milan, Italia. Dan di lain hari, mereka berlatih bela diri Brazil Capoeira yang saya persiapkan untuk event Capoeira Festival di North Carolina, Amerika. Oh ya, yang terakhir ini mereka memang belum sempat menampilkannya di Amerika, namun mereka sempat mempertunjukkannya di hadapan para siswa dan guru sekolah internasional, yaitu Sekolah Jepang Jakarta. Barangkali Anda bertanya, kok bisa? Dan jawaban saya sederhana. Lihatlah ke arah jendela, fokuslah ke jalanan dan tatap satu demi satu manusia yang berlalu lalang di atasnya. Apakah Anda hanya melihat satu sosok, seorang penulis, seorang pembicara? Jawabannya tidak. Itulah realitas yang sesungguhnya. Saya mengajari mereka untuk menjadi bagian dari keberagaman yang Anda lihat, dengan menjadi sosok yang mewakili panggilan jiwa terdalam mereka. Mengajari mereka untuk bisa menulis itu bagus. Melatih mereka untuk terampil berbicara itu juga luar biasa. Tetapi menginspirasi mereka untuk tetap menjadi manusia, atau meminjam ungkapan Anthony Robbins, membantu menemukan dan membangunkan kuasa raksasa dalam diri mereka, itu jauh lebih mengagumkan. See you guys tomorrow. Take care of that finger, huh? So, what do you think? I
think we better get out of here before my girlfriend sees me. Look around, everywhere you turn is heartache. It's everywhere that you go. You try everything you can to escape the pain of life that you know. All else fails and you long to be something better than you are today. I know a place where you can get away. It's called a dance floor, and here's what it's all goes. Come on, let your body move to the music. Hey, 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 come on, Beauty's where you find it. We're gonna use the burgundy. You got to just Trying to use let your body go with the flow. Sebagai penutup dan masih selaras dengan latar tempat yakni kota New York yang saya sampaikan di awal cerita, saya menyarankan Anda untuk menyempatkan menonton film The Devil Wears Prada. Film ini berkisah tentang keyakinan seorang Andrea Andy Sachs bahwa jagat mode identik dengan ambisi, kreativitas, juga popularitas. Keyakinan ini pun mengantarkan seorang Andy memilih peran sebagai asisten pemimpin redaksi majalah fashion Runway, Miranda Priestly. Andy pun mendapatkan segalanya, pekerjaan yang syarat prestis, penghasilan, penampilan, kemewahan, juga kepercayaan menjadi bagian langsung dari pergelaran prestisius Paris Fashion Week, menyisihkan sang asisten senior Emily. Namun, rupanya jauh dalam bisikan batinnya bukan itu yang sesungguhnya ia perjuangkan, melainkan kesederhanaan dan hubungan baik dengan orang-orang dalam lingkaran kehidupannya. Andy tidak mau lagi kehilangan nilai-nilai mendasar yang ia yakini dan ia junjung tinggi dalam kehidupannya, yakni kesederhanaan dan kebersamaan. Andy pun meninggalkan jagat mode dan kembali menjalani hidup sesuai dengan panggilan jiwanya, menjadi gadis sederhana dan masih bisa menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang dicintainya. Sahabat, mari terus memastikan bahwa setiap detail dari perilaku kita yang kita ibaratkan dengan lapisan-lapisan mahkota bunga ini senantiasa menjaga, melindungi, dan memperkuat nilai-nilai dan keyakinan yang kita miliki, yang kita ibaratkan dengan bakal buah. So, all of the game changers stand for the destiny, be whoever we are, and keep on the right track. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.